Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari dengan NIM 1944163. Di sini saya akan menganalisis kinerja keuangan bank pada PT Bank Sentral Asia Tbk periode 2019 sampai dengan 2020. Ada gambaran umum PT Bank Sentral Asia Tbk. Bank BCA didirikan sejak tahun 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knighty Factory. Nama bank ini telah diubah beberapa kali sehingga menjadi PT Bank Sentral Asia. Bank BCA mulai beroperasi di bidang perbankan sejak 12 Oktober 1956. Penawaran perdana Bank BCA di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada bulan Mei tahun 2000. Hal ini mengubah perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan nama bank menjadi PT Bank Sentral Asia Tbk. Bank tersebut tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Melalui beragam produk dan layanan, adanya solusi finansial BCA mendukung perencanaan keuangan pribadi dan perkembangan nasabah bisnis. Selain itu, keberadaan layanan Bank BCA didukung oleh kekuatan jaringan antar cabang, luasnya jaringan ATM, serta jaringan perbankan elektronik lainnya. Selanjutnya ada analisis kinerja bank pada PT Bank Sentral Asia Tbk periode 2019 sampai 2020. Yang pertama ada aspek permodalan, yang kedua ada aspek likuiditas, yang ketiga ada aspek rentabilitas, yang keempat ada aspek risiko usaha, dan yang terakhir ada aspek efisiensi usaha. Yang pertama ada aspek permodalan. Aspek permodalan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien. Yang kedua ada aspek likuiditas dengan tujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Yang ketiga aspek rentabilitas dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank. Yang keempat ada aspek risiko usaha dengan tujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah risiko dari aktivitas operasi. Dan yang terakhir ada aspek efisiensi usaha dengan tujuan untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua aset secara efisien, yaitu aspek permodalan. Nah, di sini saya akan mengambil dua rumus. Yang pertama ada primary ratio dan yang kedua ada capital ratio 1. Primary ratio itu sendiri berfungsi untuk mengukur kemampuan permodalan bank dalam menyangga aset akibat berbagai kerugian yang tidak dapat dihindari. Primary ratio memiliki rumus equity dibagi dengan total aset dikali 100%. Rumus yang kedua yaitu capital ratio 1. Berfungsi untuk mengukur kemampuan permodalan bank dalam menyanggah sejumlah pinjaman pada nasabah. Rumus capital ratio 1 yaitu equity dibagi dengan total loans dikali dengan 100%. Selanjutnya aspek yang kedua yaitu aspek likuiditas. Dalam aspek likuiditas saya juga mengambil dua rumus, yaitu yang pertama ada banking ratio dan yang kedua loan to asset ratio. Untuk banking ratio sendiri berfungsi untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kepada para penyimpan dana dengan jaminan yang telah diberikan. Banking ratio memiliki rumus total loans dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%. Selanjutnya ada loan to asset ratio, merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh bank. Loan to asset ratio memiliki rumus total loan dibagi dengan total aset dikali 100%. Aspek selanjutnya yaitu aspek rentabilitas. Yang pertama ada return on asset ratio atau yang biasa kita sebut ROA.
berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. ROA memiliki rumus laba sebelum pajak dibagi dengan total aset dikali 100%. Aspek rentabilitas yang kedua yaitu Return on Equity Ratio atau yang biasa sering kita sebut ROE, yaitu untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih melalui penggunaan modal sendiri. ROE memiliki rumus laba setelah pajak dibagi dengan total equity dikali 100%. Aspek yang keempat yaitu aspek resiko usaha. Di sini saya juga mengambil dua rasio, yaitu asset risk dan credit risk. Untuk asset risk itu sendiri berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah risiko kegagalan pengembalian simpanan yang segera dibayarkan kepada debitur melalui jaminan modal sendiri. Asset risk memiliki rumus equity dibagi dengan total aset dikurangi dengan cash dikurangi dengan security dikali 100%. Selanjutnya ada credit risk, yaitu untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah risiko kegagalan pengembalian kredit oleh kreditur. Credit risk memiliki rumus bad debts dibagi dengan total loan dikali 100%. Aspek yang terakhir yaitu aspek efisiensi usaha. Di sini saya mengambil dua rasio, yaitu yang pertama ada leverage multiplier dan yang kedua ada asset utilization. Yang pertama ada leverage multiplier, yaitu untuk mengetahui kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimiliki mengingat biaya yang dikeluarkan dalam mengelola aktiva. Leverage multiplier memiliki rumus total aset dibagi dengan total kapital dikali 100%. Untuk rasio asset utilization yaitu berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki guna menghasilkan laba bersih operasi dan laba non-operasi. Asset utilization memiliki rumus operating income ditambah dengan non-operating income dibagi dengan total aset dikali 100%. Yaitu aspek permodalan pada PT Bank Sentral Asia Tbk periode 2019 sampai 2020. Selanjutnya ada primary ratio dengan rumus ekuitas dibagi dengan total aset dikali 100%. Untuk ekuitasnya itu sendiri pada tahun 2019 sebesar 174.143.156 rupiah. Ekuitas pada tahun 2020 sebesar 184.714.709 rupiah. Untuk total asetnya pada tahun 2019 sebesar 989.989.312 rupiah. Pada tahun 2020 sebesar 1.075.570.256 rupiah. Dengan rumus tersebut, primary ratio dapat diketahui pada tahun 2019 sebesar 18,95% dan primary ratio pada tahun 2020 sebesar 17,17%. Berdasarkan perhitungan primary ratio, PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2019 sebesar 18,95%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 17,17% dan dikatakan mengalami penurunan. Akan tetapi, meskipun mengalami penurunan, PT Bank Sentral Asia Tbk masih dikatakan sehat karena masih memenuhi standar Bank Indonesia yaitu minimum 3 sampai dengan 6%. Primary ratio yang semakin tinggi, maka semakin tinggi juga tingkat rasio permodalan. Aspek permodalan yang kedua yaitu kapital rasio 1 dengan rumus equity dibagi dengan total loan dikali dengan 100%. Pada tahun 2019, ekuitas sebesar 174.143.156 rupiah.
Pada tahun 2020, ekuitas sebesar Rp184.714.709. Total loans pada tahun 2019 sebesar Rp557.128.156. Dan pada tahun 2020, total loan sebesar Rp520.697.724. Kemudian kapital rasio Satu pada tahun 2019 sebesar 31,26% dan pada tahun 2020 kapital rasio Satu sebesar 35,47%. Berdasarkan perhitungan kapital rasio 1, PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2019 sebesar 31,26%. Dan sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 35,47% dan dikatakan mengalami kenaikan. Peningkatan tersebut terjadi karena naiknya total equity diikuti dengan turunnya total loans. Dengan demikian, kapital rasio 1 pada PT Bank Sentral Asia Tbk terbilang sehat karena sudah memenuhi standar Bank Indonesia yaitu minimum 10-20%. Sehingga semakin tinggi kapital rasio 1, maka semakin baik juga tingkat rasio permodalan. Aspek selanjutnya yaitu aspek likuiditas. Di sini saya akan menganalisis aspek likuiditas PT Bank Sentral Asia Tbk periode 2019 sampai 2020. Rasio yang pertama yaitu banking ratio dengan rumus total loan dibagi dengan total deposit dikali 100%. Untuk total loan sendiri pada tahun 2019 sebesar Rp550.128.156. Pada tahun 2020, total loan sebesar Rp520.697.724. Selanjutnya total deposit pada tahun 2019 sebesar Rp609.980.069. Selanjutnya pada tahun 2020 sebesar Rp834.283.843. Dan pada banking ratio sebesar pada tahun 2019 sebesar 79,70% dan pada tahun 2020 sebesar 62,41%. Berdasarkan perhitungan banking ratio PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2019 sebesar 79,70%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 62,41%. Penurunan tersebut terjadi karena turunnya total loan diikuti dengan naiknya total deposit. Dengan demikian, banking ratio pada PT Bank Sentral Asia dikatakan tidak sehat karena belum memenuhi standar Bank Indonesia yaitu lebih dari 80%. Jika banking ratio masih di bawah rata-rata, maka kurang baik karena untuk memenuhi kewajiban bank masih memerlukan waktu untuk menjual aset lancarnya. Selanjutnya, loan to asset ratio dengan rumus total loan dibagi dengan total aset dikali 100%. Total loan pada tahun 2019 sebesar Rp528.126.156. Total loan pada tahun 2020 sebesar Rp520.697.724. Total aset pada tahun 2019 sebesar Rp989.989.312. Dan total aset pada tahun 2020 sebesar Rp1.575.256. Sehingga loan to asset ratio sendiri pada tahun 2019 sebesar 60,62% dan pada tahun 2020 sebesar 48,41%.
Berdasarkan perhitungan loan to asset ratio, PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2019 sebesar 60,62%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 48,41%. Dan dikatakan mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena turunnya total loan diikuti dengan naiknya total aset. Semakin tinggi tingkat loan to asset ratio, maka tingkat likuiditas rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. Namun dari perhitungan loan to asset ratio PT Bank Sentral Asia Tbk, likuiditasnya bagus karena tidak membutuhkan aset yang besar untuk membiayai kredit yang diberikan. Selanjutnya ada aspek rentabilitas. Yang pertama ada return on asset dengan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan total aset dikali 100%. Pada tahun 2019, laba sebelum pajak yaitu Rp36.228.312. Sedangkan pada tahun 2020, laba sebelum pajak sebesar Rp33.568.307. Untuk total asetnya sendiri pada tahun 2019 sebesar Rp918.989.312. Sedangkan pada tahun 2020 total aset sebesar Rp1.570.570.256 dan dihitung ROA sebesar 39,49% dan pada tahun 2020 sebesar 31,21%. Berdasarkan perhitungan return on asset, PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2019 sebesar 39,49%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 31,21%. Penurunan tersebut terjadi karena turunnya laba sebelum pajak dan diikuti dengan naiknya total aset. Namun, return on asset masih dikatakan baik karena standarnya yaitu 5,98%. Return on asset yang tinggi menandakan bahwa perusahaan dalam keadaan baik karena kemampuan aktiva yang diinvestasikan untuk berputar menghasilkan laba yang tinggi. Selanjutnya ada return on equity. Dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan total equity dikali 100%. Untuk laba setelah pajak pada tahun 2019 sebesar Rp23.569.974 dan pada tahun 2020 sebesar Rp33.568.307. Untuk total equity-nya pada tahun 2019 sebesar Rp174.143.156 dan pada tahun 2020 total equity sebesar Rp184.714.709, sehingga ROA pada tahun 2019 sebesar 17,8% dan pada tahun 2020 sebesar 15,57%. Berdasarkan perhitungan ROE, PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2019 sebesar 17,8%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 15,57%. Penurunan tersebut terjadi karena turunnya laba setelah pajak dan diikuti dengan naiknya equity. Namun, return on equity masih dikatakan baik karena standarnya yaitu 8,32%. Return on equity yang tinggi menandakan bahwa perusahaan dalam keadaan baik karena kemampuan aktiva yang diinvestasikan untuk berputar menghasilkan laba yang tinggi. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu aspek resiko usaha. Yang pertama ada aset risk. Dengan rumus
Equity dibagi dengan total aset dikurangi cash dikurangi dengan security dikali 100%. Pada tahun 2019, total equity yaitu Rp174.143.156. Kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp184.714.709. Untuk total asetnya sendiri pada tahun 2019 sebesar Rp989.989.312. Kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp1.575.570.256. Untuk total cash pada tahun 2019 sebesar Rp25.421.406. Kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp24.322.355. Untuk total security pada tahun 2019 sebesar Rp9.575.565. Dan pada tahun 2020 sebesar Rp146.819.249. Kemudian dihitung menjadi aset RIC sebesar 19,28% pada tahun 2020 dan 15,41% pada tahun 2020. Berdasarkan perhitungan aset RIC PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2019 sebesar 19,28%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 15,41%. Namun, aset RIC masih dikatakan baik karena standarnya yaitu 8,32%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan risiko kegagalan akibat terjadinya penurunan nilai aset dan seberapa jauh penurunan tersebut dapat ditanggung oleh modal bank. Selanjutnya ada credit risk dengan rumus bad debt dibagi dengan total loan dikali dengan 100%. Untuk bad debt pada tahun 2019 sebesar Rp14.505.584. Untuk tahun 2020 sebesar Rp26.945.942. Kemudian total loan pada tahun 2019 sebesar Rp557.128.415. Kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp833.283.834. Credit risk pada tahun 2019 sebesar 2,67% dan pada tahun 2020 sebesar 3,22%. Berdasarkan perhitungan credit risk pada PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2019 sebesar 2,67%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 3,22% dan dikatakan mengalami kenaikan. Peningkatan tersebut terjadi karena naiknya bad debt dan diikuti dengan naiknya total loan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, aspek terakhir yang akan saya analisis pada PT Bank Sentral Asia Tbk pada periode 2019 sampai 2020, yaitu yang pertama rasio leverage multiplier. Dengan rumus total aset dibagi dengan total kapital dikali 100%. Untuk total asetnya sendiri pada tahun 2019 sebesar Rp989.312. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp1.075.570.256.
Selanjutnya, total kapital pada tahun 2019 sebesar Rp167.281.590 dan pada tahun 2020 sebesar Rp174.351.119 dan dengan hasil leverage multiplier sebesar 549,36% pada tahun 2019 dan 619,80% pada tahun 2020. Berdasarkan perhitungan leverage multiplier pada PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2019 sebesar 549,36%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 619,89%. Peningkatan tersebut terjadi karena naiknya total aset dan diikuti dengan naiknya total kapital. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya resiko gagal bayar kewajiban utang yang dihadapi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu rasio asset utilization dengan rumus operating income ditambah non-operating income dibagi dengan total aset dikali 100%. Nah, untuk PT Bank Sentral Asia, non-operating income-nya tidak ada, namun di sini saya mengambil operating income-nya saja. Pada tahun 2019 sebesar Rp30.741.208 dan pada tahun 2020 sebesar Rp29.968.715. Untuk total asetnya pada tahun 2019 sebesar Rp989.989.312. Kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp1.075.570.256. Dan aset utilization pada tahun 2019 sebesar 3,34%, pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 2,78%. Berdasarkan perhitungan aset utilization pada PT Bank Sentral Asia Tbk periode 2019-2020, pada tahun 2019 sebesar 3,34%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,78%. Peningkatan tersebut terjadi karena turunnya operating income dan diikuti dengan naiknya total aset. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan manajemen baik dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan baik secara operasional maupun non-operasional. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk analisis kinerja Bank PT Bank Sentral Asia Tbk pada periode 2019 dan 2020. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufik fissabil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.